showed up to make this young woman's dream come true. I think it shows the heart of people, that people do care for other people. This is a real graduation because Megan's here and it makes the graduation complete with her. Here you go! Even though her friends were off in college in their first year, they didn't forget about Megan. What brought them back was their love for her and their support. Final touches. I can't wait to see the look on Megan's face when she finally gets her diploma. Ready to go? Excited? Why does it look dark that way? That's where the star's going. Now if it just clears off in the direction of town, what do you think? It looks kind of dark over there. Anytime you plan anything outside, of course the greatest fear is that a thunderstorm's going to happen. What happened right before graduation? The biggest thunderstorm I've ever seen in my whole life. I'm thinking, oh, please God, please let this night be the wish that Megan dreamed for. It really looked like the graduation was going to be canceled and we were going to have to send people home for the night. We were going to have to send people home for the night. And then, all of a sudden... A rainbow. Can you see it? That's just for you. That's awesome. It was a huge, beautiful rainbow that came out. I think that was a huge sign for Megan's life, that this is just another hurdle and she's going to keep going and going. Excuse me. Thank you so much, everybody, for being here. Dean and Paula, you have an amazing family, and so many people in this town have so much respect for you. Tonight, we get to do something not many people get to do. We get to turn back the hands of time and not let Megan miss this very special day in her life. Let the graduation begin. From the moment her sister wheeled her around the corner, a gigantic smile never left her face. She was just so beautiful. It was just so awesome to be able to see her there with all of her friends the way she had always wanted it to be. It was amazing. I could feel the warmth of love. Welcome. Thank you all for coming. It is indeed my great honor and privilege to give this diploma to Megan Handel. A hush fell on the crowd. Nobody really knew what was going to happen. In that moment, we realized it was her intention to stand and walk to get to her diploma. Watching, and with the help of her therapist, Megan stands up. I think that's going to be the end, but it's not. Okay, nice job. Okay, now I want you to step with your right leg. Go ahead. Step with your right. Step with your right. You can do this. Come on. Good job. Good. All right, step with your left. Takes one step, and the crowd, it felt like a tidal wave of compassion, all aimed at one woman, making the hardest walk of her life. I can't describe what we felt. I can't describe the emotion. Good job. Shift forward on that leg. Now watch yourself with your left. Megan walking across that stage was the greatest moment of my life.
It was one of my dreams to see her walk, and dreams don't always come true, and this one did. To realize what a huge accomplishment this was had you not seen her struggle all along. She took her right hand and reached out for the diploma. For her to grab that and hang on to it, she... You just saw the beginning of all the possibilities still ahead for her. All of us in that stadium felt the amazing power of believing. I have never loved my sister Megan more than I do at this moment. Ya, oke teman-teman. Ya, Anda lihat prosesinya. Nggak mulus, mendung, hujan, semuanya disiapin, tapi dengan doa. Akhirnya proses wisuda bisa berjalan. Megan bisa pegang sertifikat wisuda. Nah, Anda ingin tampil tadi depan, dengan promotion, jabat tangan. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan itu keberhasilan buat keluarga. Nah, lihat keluarga samping-samping itu bisa nangis ya, itu sinar mata. Anda melihat orang melangkah loh. Anda tidak tahu ketika Anda keluar lapangan sehari ketemu 5 orang, tiap hari keluar, itu keluarga Anda sebetulnya netes sinar mata. Nunggu Anda pulang bawa sesuatu. Ya, jadi 1 bulan itu harus ada hasil. Kalau nggak ada hasil, Anda bayangin ya, saya punya tabungan ya, ketika resign itu 3 bulan bertahan, nyendak, pas, putus dulu. Anda bayangin. Jadi tiap bulan itu harus produksi. Ya apa caranya, pokoknya keluarga ini siap harus makan. Yang bulan kemudian Honda Zero habis. Punya hasrat seperti itu enggak? Bukan rupiah. Yang punya Anda pasti bisa capai Starbucks. Nah, setia kepada hal-hal yang kecil. Seperti halnya Anda datang M3 hari ini, itu Anda setia kepada hal-hal yang kecil. M3 berat enggak? Enggak. M3 itu cuma datang duduk, dengarin orang ngoceh di depan. Mau ngantuk juga silakan. Betul enggak? Tidak ada yang berat. Setia kepada hal-hal yang kecil. Ada satu kisah di Amerika ya, bagaimana seorang polisi itu dipromosikan naik jabatan hanya karena setia kepada hal yang kecil. Ketika dia jadi polisi, dia ditugasi. Tugasnya apa? Nilang orang yang manjat pagar kereta api, lompat kereta api. Jadi dia jadi polisi bukan nilang orang itu, kalau melanggar lompat pagar kereta api dia harus tilang. Dan tilangnya nilainya murah, tiket mungkin $5, dia ditilang orang ini hanya 2 kali lipat dari harga tiket $10. Sehingga banyak polisi-polisi lain itu tidak mau nilang. Kenapa? Malas, tidak ada artinya. Tapi enggak, polisi ini enggak, dia setia pada hal-hal yang kecil. Setiap orang melanggar dia tilang, setiap orang melanggar dia tilang. Apa yang terjadi? Ketika dia nilang seorang, dia temukan di orang itu ada narkoba, pidana. Ketika dia tilang seorang lompat pagar, ketemu ada senjata api, tangkap. Hingga yang terjadi adalah tingkat kejahatan di kota itu menurun drastis hanya karena nilang orang lompat pagar. Kenapa dia lakukan hal itu? Katanya dia pernah baca buku, itu namanya Broken Window. Buku itu mengisahkan bahwa ketika Anda punya jendela rumah, kalau satu pecah, cepat-cepat diganti. Kalau enggak, akan mengundang orang lain untuk mecahin yang lain. Nih, jendela pecah, orang mulai anggukin Anda punya pintu rumah. Nih, pintu rumah sudah jebol, orang akan masuk ke dalam, nyuri barang-barang di dalam. Lihat akibatnya, fatal. Ketika Anda sudah mulai setia kepada hal-hal yang kecil, menteri datang, setia. Aktivitas setia enggak dengan hal-hal yang kecil? Setia. Tiap hari 5 orang. Hari ini 1 orang set, 1 orang set, 1 orang set. Setia kepada hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar bisa terjadi. Dari mana bisa dapat income 20-30 juta? Kalau enggak, mulai dari ketemu 1 orang. Betul enggak? Nah,
setia dengan profesi Anda. Oke, di mana keindahan itu? Keindahan itu ketika Anda berkumpul di lapangan dengan tetes air mata. Itu keindahan. Betul nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Jatuh bisa digigit bius kalau. Tapi pemandangan di dalam lembah itu luar biasa. Anda search Google dia. Wah, indah. Entah. Ya. Di mana keindahan itu? Megan ketika hujan selesai, apa yang dia ngomong? Rainbow. Ketika hujan pelangi. Selalu di mana keberhasilan Anda, keindahan buat keluarga Anda? Ya, ketika Anda punya perjuangan dari hari ke hari. Dapat mobil. Akhirnya dapat rumah. Investasi beli ini, apartemen. Investasi beli hotel. Bisa ada keluarga keluar negeri. Apa arti keluar negeri buat Anda? Anda harus keluar negeri loh. Jangan hanya Kuala Lumpur, Singapura. Lebih jauh lagi, Eropa. Kalau bisa, Australia. Sebetulnya ke Inggris. Australia itu punya kultur itu beda. Beda dengan Eropa. Saya kesana 3 minggu, blenger. Diajak istri. Liburan habis-habisan 3 minggu. Anda tahu di Australia kalau makan, saya kasih Anda kira-kira aja ya. Minum ya. 1 gelas ini ya. $5 Australia. Nah kali dolar Australia berapa? Hampir mau 10.000. Jadi 1 gelas minum tok 50.000. Makan tunjuk 1 porsi ya, paling murah $10 satu orang. 10 sampai $15. Berapa uang sini? 100.000 sampai 150.000. Itu sekali makan ya. Saya bawa istri, 2 anak, 4 orang. 150 makan tok ya. Sekali 100 ya. 600 ya. Belum minum ya. Sekali makan. Sehari berapa kali makan? 3 kali. 3 juta. Ada kali sehari mesti spending berapa duit? Oke. 3 minggu. 3 minggu di sana. Blenger tau. Gitu ya. Anda ke sana, tapi berbeda. Suasana berbeda, kultur budaya orang sana berbeda. Anda ketemu mereka dengan sesama, dia menghargai betul yang namanya keselamatan kerja, human right-nya itu betul-betul dijunjung tinggi. Mereka punya binatang itu nggak bisa sembarang lepas loh, dijaga. Yang kalau gigit orang, Anda bisa dihukum loh, suruh denda bayar ya pemiliknya. Binatang dan yang punya bisa ditangkap, di karantina, betul-betul dijaga. Anak-anak wah kurios gitu lihat anjing liwat ya pemiliknya. Pemiliknya ramah banget loh. Mereka ajak ngomong, mau sentuh silakan, mau sentuh jangan. Begitu loh. Anda pergi ke sana budaya itu berbeda sih. Nah itu arti keluar negeri. Bukan hanya sekedar jalan-jalan saja. Lihat budaya sana, bagaimana orang sana nyapa Anda, ajak berbicara, berbeda. Nah Anda akan terbuka. Bagaimana menghargai nilai manusia. Anak Anda, istri Anda itu manusia. Orang sana bisa menghargai orang lain seperti itu. Ketemu anak kecil begitu, waduh, suka sekali. Ajak ngomong seperti orang dewasa. Masuk bandara aja, pada saat masuk bandara aja sudah kelihatan kok, suasananya langsung berubah. Apa rasanya? Nah, anak Anda, istri Anda juga manusia. Bisa enggak seperti itu? Ini orang asing yang kita. Makanya goal harus dicapai tahun ini. Ya. Indahnya itu adanya ketika Anda berjuang. Punya arti buat orang lain. Ini yang penting. Anda jadi agent biasa-biasa 3 juta, 5 juta, nikah berapa? Tidak seberapa. Jika Anda tembus start-up 14 juta, tahun depan bisa bertahan sampai 20-30 juta. Anda punya arti buat orang lain. Jika keluarga sakit butuh duit, Anda bisa jadi arti buat mereka. Bisa bantu enggak? Itu arti Anda buat orang lain. Bisa berkontribusi. Ketika Anda tidak bisa berkontribusi, maka Anda tidak punya arti buat orang lain. Saya ngalami banyak. Prosesi kita juga partner, mitra. Kalau Anda tidak punya kontribusi, orang tidak akan anggap. Makanya kenapa Anda harus startup? Karena Anda punya kontribusi kuat. Nek mau sukses, nek mau income 10 juta, saya tahu caranya. Betul nggak? Nggak ada cerita. Kenapa? Karena saya buktiin. Betul nggak? Makanya Anda harus startup. Bu, apa caranya buat satu story dalam hidup Anda ya? Fantastis.
Jadi mudah orang ikut. Oke? Ya. Kadang dalam hidup itu unik. Dia bisa kasih apa yang Anda minta. Kadang dalam hidup juga katakan tidak, tapi dia bisa berikan yang lebih baik. Tapi dalam hidup kadang dia katakan enggak, jangan sekarang, tunggu dulu, belum saatnya. Mungkin kita juga ngalami, tapi dia memberikan yang terbaik buat Anda. Nah teman-teman, tetap dalam impian Anda buat Anda tahun ini. Sukses buat Anda dan semangat pagi. Dapat yang luar biasa? Pasti. Kita buka babak pertanyaan 2 orang dulu. Silakan. Oke, silakan Pak Herman. Kedua, saya mau tanya, presentasi kulkol Pak Tung dengan referensi kayak teman, saudara, sahabat itu apakah hampir 100% kulkol semua? Saya lebih spesialisasi lebih banyak di kampus itu. Kulkol berarti? Kulkol. Door. Sing referensi tidak begitu banyak. Hukum perbandingannya jadi berapa itu? Hampir 98% kampus itu. Market semua orang asing langsung dipegang. Untuk awalnya dari 10 orang bisa closing berapa? Awal pertama kali. Awal join agent itu sebulan pokoknya rata-rata ya 40 juta IPI minimal sebulan. 10 juta ya sampai 11 benar. 11. Itu untuk baru awal. Oke, lagi ada lagi yang mau? Selamat pagi. Saya dengar tadi Bapak kan presentasinya ke toko-toko. Apakah tunggu waktu sepi atau gimana? Atau langsung masuk aja? Nah ini pertanyaan bagus. Teknik canvassing itu seni, art. Toko banyak loh. Kita pergi juga efisiensi waktu. Jangan rukonya di Sidoarjo, terus yang kedua rukonya di Dupa. Waduh, mabuk. Ongkos transport tidak. Next satu lokasi, habisin 1 hari. Next satu lokasi harus satu. Nah, satu lokasi kan banyak toko. Anda harus tidak bisa daerah gini juga mas, tidak bisa. Melihat di mana. Asik. Seling. Anda lihat mana pemiliknya. Kalau saya cari pemilik bukan cari pegawai ya. Ada yang senang cari pegawai. Mental tanjurannya harus up mental cari pemilik owner. Anda lihat di mana pemilik dalam posisi tidak ramai. Masuk. Say hello, minta waktu. Nih ramai jangan. Cari tempat lain. Cari jalan terus balik lagi. Itu tensi. Kadang kan ada waktu sunyi dia, mungkin makan siang, mungkin jumatan, mungkin sore, mungkin pagi. Ya, itu Anda yang tahu. Pada saat keliling baru tahu. Makanya kalian keliling tuh butuh jalan lama itu karena cari. Ini orang rame-rame, permisi saya Indonesia minta waktu 5 menit dulu dilemparin dulu. Indonesia. Indonesia. Oh lagi pacung-pacung hitung duit. Oh siang kok. Bu, selamat siang, saya dari Indonesia minta waktu 5 menit aja bu. Wah, itu diusir. Ya. Terus ada teknik juga di mana nanti kalau orang agak sibuk tapi kelihatan ada waktu kita masuk. Itu ketika interview nanti ngomong saya namanya ini istilahnya apa? So dekat so tahu kan? SKSD. Akrabin. Oh ya tinggal di mana? Di Laguna. Ya saya juga di Laguna. Belum dapat sih. Wah, akrabin saya. Ngomong saya nggak waktu 5 menit aja. Itu teknik juga. Akrabin. Cari dulu di mana kesamaan. Baru ajak ngomong. Setelah itu nggak waktu ya. Meskipun ramai kadang mau dia. Tapi dia ajak ngomong saya. Ya, ini orang yang guyu, oke. Ini orang yang sudah. Saya enggak ya. Jadi paksa. Tinggal next. Teknik ya.
Oke ya. Jawab ya. Satu lagi. Sudah puas semuanya? Dapat? Nah, satu yang terakhir ya. Pak mau tanya, waktu Bapak ke klub itu apakah ada bikis? Dan bisa cerita nggak itu bikisnya gimana? Bener. Nah. Saya tidak ada bikis. Premi saya paling besar 3 juta per bulan. Tidak ada bikis. Probability banyak. Orang banyak. Tidak ada bikis. Tidak ada yang fantastis 100 juta API. Tidak ada. Paling banter saya ingat itu 3 juta per bulan. Satu orang. Tidak ada. Probability. Karena mungkin saat itu kan masih baru ya. Dan bisa ngangkat besar juga. Karena itunya besar. Di case itu alot loh itunya. Banyak aja. Enggak, probability. Cepat. Kamu itu harus cepat. Kalau ini tidak bisa, next. Cari lagi. Next. Cari. Cepat. Banyak. Maka aktivitinya tinggi. Dia mau nungguin satu yang gede. Nungguin, sudah ada nuntuti. Belakang dapur sudah 10. Abang sudah dulu. Saya pokoknya dari sana next. Datang celing sedikit terus masuk follow up. Ya apa caranya ngeceling itu teknik closing kan. Nah, ini bakal closing, teknik closing. Masuk, baru di follow up. Hampar next langsung cari yang lain. Oh, ribet apa yang diskon sekarang? Diskon? Nggak makan anak saya diskon. Gotong royong saya kejar dalam dulu, betul nggak? Dan ini bisnis loh. Lu 3 tahun 5 tahun kontak datang saya. Dari mana duitnya? Ada sampai sekarang kontak sakit datang saya. Nek diskon, susah lu ngomong. Betul nggak? Gotong royong mau kerja, ya silakan ambil orang lain, tidak apa. Next. Kenapa? Karena beli handphone yang ori itu mahal loh. Yang second itu lebih murah loh. Sudah jelas loh, betul nggak? Servicing sama KW lagi, sama semua. Garantinya loh. Ya, Anda dibanting garantinya loh. Enggak, saya enggak. Diskon? Yang pengalaman saya setiap kali nasabah minta diskon pasti enggak jadi. Saya sudah pilih. Yang ngomong diskon, wes tinggalin. Enggak jadi tuh. Banyak. Next. Kenapa? Orang istri mau makan loh. Oh diskon. Aduh. Tidak cocok loh mau kerja gini, betul enggak? Iya, enggak bisa. Kita kencang masalah ini. Kenapa? Ketika lu sakit saya datang. Dan saya datang, saya bawa sesuatu. Saya mikir apa yang saya mau kasih. Itu lebih berarti daripada lu diskon. Anak lu sakit, saya datang. Saya tahu anaknya senang mainan ini, tak beliin mainan. Tidak apa-apa, itu lebih berarti buat dia. Dia akan ingat selalu. Makasih duit, enggak sekali habis terus. Lupa dia dengan Anda. Gak ada yang istimewa dengan Anda. Dan ini kita servicing juga ada. Tidak sembarang kasih itu, polis lebih kasih cake, dulu gitu. Sekarang enggak. Nah ketika sakit momennya baru muncul. Bahwa kadang tidak bawa apa-apa, tidak apa-apa. Dia orang. Tapi Anda hadir, begini. Pokoknya sakit datang, gini Anda. Pasti yakin yang satu. Oh, lah paling enggak. Pokoknya dia sakit Anda datang, angkat jempol. Ini kita tidak bermain duit, enggak. Duit sudah porsinya. Agent 30%, iya 30%. Porsi saya. Lu sakit saya datang. Lu kesusahan butuh apa? Tak bantu. Tidak ada kendaraan, tidak apa-apa, tak jemput. Tidak tolong, tidak apa-apa. Servicing, tidak apa-apa. Tapi tidak sampai ekstrim itu ya, selama ini tidak. Nah itu arti kita. Oh, diskon, berani tak lu? Oh, ini dibanting lu di depan ya. Hati-hati ya, ya. Oke ya. Menyiapkan mental pertama kali bagi Arjen untuk fundraising itu dan setelah mental keluar. Saya momen tahun 2007 itu 2 momen penting. Saya ngomong ADS, Proposis, setting goal buat keluarga, saya bekerja buat keluarga. ADS, technical. Caranya apa? Cari ketemu 5 orang. Buat apa? Dia ada satu pohon di situ, gambar 100 nama.
Dia bilang, tahun ini Anda punya kerja nyelamatin 100 keluarga. Caranya gimana? Caranya setiap hari ketemu 5 orang, cerita dia rekening ini. Ketika orang sakit, dia terbantu. Anaknya sakit, nggak usah repot-repot, langsung rumah sakit kita bantu. Ketika seorang bapak meninggal, si janda akan menerima cek karena Anda. Dia cerita gitu. Saya itu masih polos-polosnya, saya terima, oh iya betul loh. Ini sebetulnya inti kerja kita. Yaitu ngatur ya apa satu keluarga aman secara financial, keuangan, aman ya. Kadang kita nge-push maksa sedikit, tapi demi kebaikan. Buat apa? Buat dia melakukan satu komitmen. Komitmen apa? Bu, Bapak nabung loh. Kak jempol, kenapa? Ketika Bapak nabung, Bapak melakukan satu komitmen. Apa? Komitmen bahwa Bapak bakal cari income lebih lagi. Karena dia mulai nabung. Bapak akan kerja lebih giat lagi. Satu komitmen buat hidup. Betul nggak, Kak jempol? Kedua, Bapak melakukan komitmen. Komitmen apa? Ketika Bapak sakit, Bapak ada masalah, Ibu khawatir keuangan. Sudah disiapin. Ini komitmen. Dan saya senang ya orang-orang seperti ini. Itu yang kita lakukan. Jadi mindset itu benar. Saya buat. Saya tanya lagi, mindset itu benar lu. Lu mau ngapain ke orang ini? Betul nggak? Lu punya misi, bantu dia. Rancang keuangannya dia. Oke nggak sebenarnya uang? Ini lu sudah benar, wes benar semuanya. Semuanya indah pada akhirnya. Ya. Nek lu pikirnya tak jual komisi 30%, 42%. Ini uang harus lumayan ini. Kaya gua gini. Top up gitu bubar semua. Ya. Memang buntutnya kan dapat itu, tapi itu kan efek dari usaha kita. Yang kita dihargai gitu. Tapi inti sebetulnya yang kita lakukan adalah demikian. Saya ada. Lalu saya bisa nolongin Bapak asal Bapak mau berkontribusi, berkomitmen. Aku enggak. Ini bisa bantu banget. Ya itu. Mindsetnya harus benar. Ya benar wes, oke. Ngapain malu? Tujuan saya cerita hal yang baik kok. Presentasi adalah berita bahagia kok. Ada barang yang bagus loh sebelumnya. Nggak mau tidak apa, next. Ada barang bagus loh sebelumnya. Nggak mau tidak apa, next. Jadi ngapain malu? Saya kepala cabang turun ke lapangan malu-maluin loh. Malu-maluin loh, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena ADS dan mau proses kuncinya. ADS skillnya buka mencek memposisikan goalnya, makanya tidak ada diskon, nggak ada diskon. Nah di satu komunitas yang saya jual banyak itu cerita untuk paling pelit, saya tidak peduli, memang saya gitu. Lu mau murah belinya orang lain, nah itu tidak apa-apa, memang gitu, sehingga Anda bisa memberkati orang lain. Lihat ya, Anda berkelimpahan lebih. Dulu naik sepeda motor, sekarang naik mobil. Tiba-tiba di komunitas itu nasabahnya sakit, nggak punya mobil. Anda bisa datang jemput naik mobil. Berarti enggak? Kan Anda masih sepeda motor kayak mau bantu dia naik ke rumah sakit. Jawab caranya. Semuanya di diskon nasabah. Wow. Enggak? Oke teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya persilakan semua leader untuk foto bersama dengan Pak Tung. Yuk, semua leader.
Bapak Ibu bisa